Alhamdulillah al-mutafarridi bismihil asma al-muhtasibul mulk al-a'azzil ahmad alladhi laysa dunahu muntaha wala wara'ahu marma ad-dhahir la tahayyula wa wahma wal batin taqaddusan la utma wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilma wa asbaru ala awliya'i ni'man umma asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan min anfusihim khairuhum qurba wa ujma wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi zakkahu nafsa wa aqala wa awfarahu ilma wa fahma wa mala'a qalbahu yaqina wa azma. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tanmu wa tumma wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wa tazawwadu bittaqwa fa innahu khairuz zad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan sanjung mari senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur dan terima kasih atas segala nikmat dan anugerahnya yang telah diberikan kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam yang terus melekat dalam hati dan jiwa kita, sehingga kita semua bisa terus istiqomah beribadah dan bermunajat kepadanya. Semoga ibadah yang kita lakukan ini menjadi ibadah yang diterima olehnya. Salawat dan salam mari senantiasa kita haturkan kepada panutan dan idola kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam yang telah menjadi teladan terbaik sepanjang masa bagi kita semua, baik dalam berbuat, bertindak maupun berucap. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan limpahan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebagai awal dalam memulai khutbah Jumat di atas mimbar yang mulia ini, kami selaku khatib mengajak diri sendiri, keluarga dan semua jemaah yang turut hadir pada pelaksanaan salat Jumat ini untuk terus berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Caranya adalah menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua larangannya. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan sangat penting untuk terus kita lakukan dalam setiap harinya, sebab ia menjadi barometer keselamatan setiap manusia baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa hanya ketakwaanlah yang akan menjadi bekal terbaik untuk kita bawa menuju surganya Allah taala. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Saat ini kita semua berada di bulan Rabiul Awal, salah satu bulan Hijriah yang diyakini sebagai bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah tidak heran dan sudah seharusnya bagi semua umat Islam untuk merayakan dan mensyukuri hari yang mulia tersebut sebagai bentuk cinta dan bahagia atas dilahirkannya sang baginda Nabi. Lahirnya Nabi Muhammad merupakan karunia paling akbar yang Allah berikan kepada alam semesta. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rahmat bagi alam semesta serta untuk mengajarkan ajaran Islam yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang. Karena itulah kita semua dianjurkan untuk berbahagia dengan hari kelahiran tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Artinya, katakanlah, dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surat Yunus ayat 68. Imam Asy'ari dalam tafsirnya Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Mansur mengungkapkan bahwa Ibnu Abbas menafsirkan kata fadlillah miliki arti karunia Allah sebagai ilmu, sedangkan rahmatnya ditafsirkan sebagai Nabi Muhammad SAW dengan merujuk pada ayat A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Sehingga sangat jelas kegembiraan kaum muslimin dengan berbagai bentuknya dalam memperingati kelahiran nabinya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan mereka sendiri. Satu contoh sederhana bahwa ketika dalam keluarga hendak ada kelahiran anak ataupun cucu, maka anggota keluarga disibukkan dengan berbagai persiapan, baik persiapan kesehatan menjelang kelahiran maupun segala pernak-perniknya setelah kelahiran. Semua itu dilakukan dengan penuh sukacita, padahal anak yang dilahirkan belum tentu memiliki reputasi baik pada waktu yang akan datang. Sedangkan kelahiran Nabi Muhammad sudah jelas membawa perubahan yang besar bagi peradaban dunia. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim menjelaskan ayat 107 dari surat Al-Anbiya di atas bahwa suatu saat Rasulullah SAW diminta mendoakan keburukan atas orang-orang musyrik, namun sontak dijawab dengan hadisnya yang masyhur. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Qila ya Rasulullah, ud'u 'ala al-musyrikin." Qala, "Inni lam ub'as lahana wa inna ma bu'istu rahmah." Rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, dikatakan, "Wahai utusan Allah, doakanlah keburukan atas orang-orang musyrik." Lantas Rasulullah bersabda, "Aku tidak diutus sebagai pelaknat, sesungguhnya aku diutus hanya sebagai rahmat." Hadis riwayat Muslim. Imam Ibnu Katsir menambahkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebenarnya adalah manusia biasa, sebagaimana manusia lainnya. Dia makan, minum, tidur, susah, gembira, marah dan lain sebagainya. Dan bahkan dia juga pernah marah sehingga melaknat seseorang, akan tapi sebagai bentuk rahmat atas sekalian alam, di akhirat kelak orang yang pernah dia laknat akan mendapatkan doanya. Sebagaimana diungkapkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Ahmad bin Yunus dari Zaidah yang menceritakan dialog antara Salman dan Huzaifah, yaitu laqad alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah faqala ayyuha rajulin min ummati sababtuhu sabbatan fi ghadabi aw la'antuhu la'nah fa innama ana rajulun min waladi adam a'budu kama ya'budun wa innama ba'athani rahmatan lil alamin fa aj'alha salatan alaihi yaumal qiyamah. Rawahu Abu Dawud. Artinya, aku benar-benar mengetahui Rasulullah SAW pernah berkhutbah. Kemudian dia mengatakan, siapapun laki-laki dari umatku yang pernah aku mati dengan sebuah matian dalam marahku, atau aku melaknatnya dengan sebuah laknat, maka sesungguhnya aku hanyalah seorang laki-laki dari anak cucu Adam. Aku bisa marah sebagaimana mereka marah, dan sesungguhnya aku hanya Allah utus sebagai rahmat untuk sekalian alam. Kemudian aku jadikan laknat tersebut sebagai doa atasnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat untuk alam semesta juga dijelaskan oleh Qadiyat dalam kitabnya Asy-Syifa' bi Ta'rifi Huquqil Mustafa,
menurutnya seluruh perangai dan sifatnya merupakan rahmat untuk semesta alam yang dimaksud meliputi jin dan manusia, baik mereka yang beriman, munafik, bahkan mereka yang kafir. Bagi mereka yang beriman, rahmatnya berupa hidayah atau petunjuk, dan bagi mereka yang munafik, rahmatnya berupa keamanan dari diberangi di masa awal-awal dakwah Islam disebarkan. Sedangkan bagi mereka yang kafir, rahmatnya berupa penundaan siksa. Lebih lanjut, Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat untuk semesta alam adalah untuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Penundaan siksa untuk orang kafir selama di dunia lebih disebabkan Allah Subhanahu wa taala telah maafkan mereka karena siksa yang telah diterima oleh umat-umat yang menganggap Nabi Muhammad SAW sebagai pembohong. Masyaallah muslimin rahimahullah, ulama kontemporer ternama Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yajibu An-Nushaha juga menjelaskan rahmat yang disematkan pada Nabi Muhammad SAW. Rahmat ini tetap ada baik di masa hidupnya maupun setelah wafatnya. Salah satu bentuk rahmatnya adalah ketika umatnya bersolawat kepada Rasulullah SAW, maka Allah akan memberikannya rahmat. Imam Muslim meriwayatkan, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi ashran. Artinya, siapapun yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Masyaallah muslimin rahimahullah. Selanjutnya, istimewaan Nabi Muhammad disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Artinya, Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dari ayat ini kita diingatkan bahwa Nabi Muhammad merupakan nabi dan rasul yang terakhir yang diutus Allah di muka bumi ini. Keistimewaan ini harus kita yakini, dan jika ada seorang yang mengaku sebagai nabi atau utusan Allah di zaman ini dan selanjutnya sampai hari kiamat, maka itu adalah sebuah kepalsuan belaka. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang menyempurnakan ajaran-ajaran Allah yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya, sehingga Islam merupakan agama yang paling sempurna yang harus kita pegang teguh sampai akhir hayat kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Artinya, pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Terkait keistimewaan Nabi dan ajarannya juga disebutkan dalam surat As-Saff ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Artinya, dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dia mengunggulkannya atas semua agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Masyaallah muslimin rahimahullah, berdasarkan apa yang telah kami sampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah ekspresi kegembiraan umat Islam karena diutusnya Nabi mereka sebagai rahmat atas semesta alam. Harapannya, umat dapat meneladani kebaikan nabinya meskipun tidak sama persis hingga keseluruhannya.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.